Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah kewirausahaan, kuliah ketiga, landscape kewirausahaan. Landscape artinya tata ruang di luar gedung, di luar bangunan utama. Misalnya di sekitar gedung ada kolam renang, ada taman, ada tempat jogging, ada pagar, yang semuanya itu akan memperindah bangunan atau gedung utama. Lanskap kewirausahaan itu maksudnya di sekitar kewirausahaan ada tata ruang yang akan menambah arti dari kewirausahaan itu. Itulah maksudnya landscape kewirausahaan. Perkembangan ekonomi. Munculnya peluang bisnis yang baru akan menstimulus munculnya entrepreneur muda. Menstimulus artinya mendorong lahirnya entrepreneur muda. Contohnya lahir di antaranya Nadiem Makarim yang sukses menjadi entrepreneur muda dengan Gojeknya yang merubah tatanan transportasi nasional, merubah dan mengkoreksi kebijakan regulator tentang penetapan tarif transport. Prestasinya sebagai entrepreneur muda dihargai Jokowi dan diangkat menjadi menteri. Entrepreneur muda lainnya yang sukses banyak, di antaranya Reza Nur Hilman. Dengan dagangan keripik singkongnya menembus omset miliaran dalam sebulan. Dan banyak lagi entrepreneur muda lainnya yang sukses. Beberapa faktor yang menstimulus spirit of entrepreneurship yaitu evolusi produksi, evolusi ilmu pengetahuan, perubahan gaya hidup, selera dan hobi, perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan struktur pemerintahan dan politik, entrepreneurship. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Ondernemen dalam bahasa Belanda. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, pengambil risiko, kontraktor, dan pengusaha. Sedangkan di Indonesia dinamakan kewirausahaan, wirausaha. Wira artinya berani, pejuang, gagah. Usaha adalah kegiatan atau kerja, sehingga wirausaha adalah pejuang yang gagah berani dalam menjalankan kegiatan usaha. Definisi kewirausahaan menurut Peggy Alambing and Charles R. Kuhl dalam buku Entrepreneurship tahun 1999, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif, yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada,
dan bisa dinikmati oleh orang banyak. 4 unsur pokok menjadi wirausahawan atau entrepreneur yang sukses. 1. Kemampuan, hubungannya dengan IQ dan skill. Kemampuan dalam membaca peluang, kemampuan dalam berinovasi, kemampuan dalam mengelola, kemampuan dalam menjual. Kedua, keberanian, hubungannya dengan EQ dan mental. Keberanian dalam mengatasi ketakutannya, keberanian dalam mengendalikan risikonya, keberanian untuk keluar dari zona kenyamanan. Ketiga, keteguhan hati, hubungannya dengan motivasi diri, pantang menyerah, determinasi, teguh akan keyakinannya, kekuatan akan pikiran, power of mind, bahwa Anda bisa. Dan unsur pokok yang keempat adalah kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi, hubungannya dengan experience, pengalaman. Sisi-sisi kewirausahaan, ilmu pengetahuankah, kepribadian dan sikap seseorang, apakah sebuah filosofi, keterampilan skill yang dimiliki seseorang, atau bisa digolongkan dengan seni atau art, apakah sisi kewirausahaan sebuah profesi, naluri seseorang, mimpi, atau pilihan hidup. Kewirausahaan sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge. Kewirausahaan adalah sebuah pengetahuan yang merupakan hasil uji coba di lapangan, dikumpulkan, diteliti, dan dirangkai sebagai sumber informasi yang berguna bagi orang lain yang membutuhkannya, sehingga kewirausahaan bisa dimasukkan ke dalam disiplin ilmu, baik itu ilmu yang bersifat teori ataupun yang bersifat empiris, hasil uji coba. Kewirausahaan dari sisi kepribadian atau sikap. Unsur yang terkandung dalam karakteristik kewirausahaan adalah sikap positif, kepribadian yang ulet, pantang menyerah, menjadi contoh bagi yang lain, dan tidak pernah puas diri. Sisi kewirausahaan sebagai filosofi. Fondasi kesuksesan untuk menjadi wirausaha yang cerdas adalah filosofi hidup dan bekerja. Oleh karena itu, kewirausahaan dapat digolongkan dalam sebuah filosofi hidup atau landasan hidup dalam meniti karir guna meraih kesuksesan. Sisi kewirausahaan sebagai skill atau keterampilan. Kewirausahaan adalah penggabungan dua konsep penting dari pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan serta dilakukan melalui jatuh bangun menjadi sebuah keterampilan dan akhirnya menjadi sebuah keahlian dalam menjalankan roda bisnis.
Sisi kewirausahaan sebagai seni atau art. Dalam menemukan ide, inspirasi, dan peluang bisnis dibutuhkan imajinasi, visualisasi, dan pemikiran yang terkadang harus berlawanan dengan logika. Berpikir berbeda sehingga menemukan ide-ide brilian. Semuanya itu membutuhkan kreativitas, inovasi yang benar-benar baru, sehingga unsur dan kekuatan seni untuk menemukan ide memiliki peran yang cukup besar. Sisi kewirausahaan sebagai profesi. Wirausaha juga merupakan suatu profesi, sebuah pilihan hidup yang harus dilakukan secara profesional, dalam arti jujur, terbuka, komitmen, konsisten, tepat janji, tanggung jawab, mengerti batas hak-haknya, mengerti etika profesi, dan disiplin. 7. Sisi kewirausahaan sebagai naluri. Wirausahawan yang sukses pasti mempunyai naluri yang kuat tentang bagaimana menemukan inspirasi, ide, dan peluang-peluang baru, memiliki mimpi atau cita-cita. Sisi kewirausahaan sebagai mimpi seseorang. Bill Gates bermimpi ingin mendapat uang atau penghasilan $1 juta di usia 25 tahun. Mimpi itu benar-benar terwujud setelah ia memilih menjadi wirausaha sebagai pilihan hidupnya. Sisi kewirausahaan sebagai pilihan hidup seseorang. Tujuan hidup seseorang adalah mampu menghidupi keluarganya dengan menjadi karyawan, pekerja, atau menjadi pengusaha, wirausahawan. Sehingga tidak salah seseorang memilih wirausahawan sebagai pilihan hidupnya. Ini gambar The Key of Entrepreneurship. Dari The Key of Entrepreneurship tadi mendapat suatu gambaran bahwa ada 5 tahapan sederhana yang penting di dalam The Key of Entrepreneurship yang perlu Anda resapi jika ingin menjadi entrepreneur, yaitu 1. Memutuskan, decision. Setelah itu memulai, start. Lalu membangun, build sebuah bisnis, kemudian memasarkan atau promote, dan akhirnya mewujudkan, operate and realize apa yang Anda jual atau tawarkan kepada konsumen. Bisnis kewirausahaan tidak semata-mata dagang. Boleh memulai dengan berdagang, tapi harus ada visi, ada mimpi, ada tujuan jauh ke depan. Misalnya donat madu. Semula memang dagang donat di depan rumah di daerah Cihanjuang, Bandung, di dekat Darut Tauhid. Tapi dia dagang ada visi ke depan dan mau maju. Oleh karena itu, dia harus berbisnis berskala industri. Yang dimaksud bisnis dibuat menjadi industri ialah bahwa kualitasnya harus berorientasi
standar global atau di atas standar kompetisi pasar. Target pasarnya diciptakan untuk pasar yang berskala luas atau besar. Strategi operasionalnya harus bersifat kontinu, konsisten, dan berkomitmen kuat dan solid. Produk yang dibuat bukanlah sembarang produk, melainkan sudah terkemas rapi dengan warna yang tepat, logo yang mencerminkan kesan kualitas yang baik sebagai corporate identity, mudah diingat, dan sebagainya. Berwirausaha atau tetap seperti sekarang ini, tetap seperti saat ini, tetap pada pola pikir dan pandangan yang lama dengan anggapan bekal prestasi akademis saja sudah cukup, atau berevolusi diri bahwa apapun pilihan Anda tetap dibutuhkan ilmu dan pengetahuan kewirausahaan, entrepreneurship atau intrapreneurship. Mempersiapkan diri untuk menjadi seseorang sebagai wirausaha yang cerdas, sebagai skoci kehidupan. Evolusi diri. Pada dasarnya ada 4 generasi evolusi diri yang pernah terjadi, yaitu 1. Evolusi diri terhadap kelaparan. Sekarang banyak orang miskin dan kelaparan. Pada zaman dahulu yang bertahan hidup adalah mereka yang mempunyai daya tahan tubuh dan antisipasi terhadap rasa lapar, mencari makan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, evolusi diri terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, evolusi diri terhadap peperangan atau perebutan kekuasaan. Dan yang keempat, generasi sekarang, yaitu evolusi diri terhadap masa depan kita. Apa beda pekerja dan pengusaha? Apapun pilihan Anda, menjadi pekerja atau pengusaha tidak jauh berbeda. Semua mempunyai risiko dan manfaat. Sama-sama harus menguasai konsep bisnis secara makro dan konsep perusahaan secara mikro. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa entrepreneur adalah ada beberapa ciri utama yang biasanya ada di dalam diri seseorang entrepreneur yang telah sukses, yaitu 1. Mempunyai mimpi-mimpi yang realistis dan tinggi, yang mampu diubah menjadi cita-cita yang harus ia capai. Kedua, mempunyai 4 kekuatan dasar, kekuatan emosional yang saling mendukung. Ketiga, menyukai tantangan dan tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Keempat, mempunyai ambisi dan motivasi yang kuat. Dan yang kelima, risk manager, bukan semata-mata risk taker. Yang keenam, memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuannya bahwa dia bisa. Yang ketujuh, seorang yang visioner dan mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Kedelapan, memiliki strong emotional attachment, kekuatan emosional. Kesembilan, seorang
problem solver. Ke-10, mampu menjual dan memasarkan produknya. Ke-11, ia mudah bosan dan terkesan orang yang sulit diatur. Ke-12, seorang kreator ulung. Faktor-faktor keberhasilan usaha. 1, faktor peluang. 2, faktor manusia, SDM, sumber daya manusia. 3, faktor keuangan. 4, faktor organisasi. 5, faktor perencanaan. 6, faktor pengelolaan usaha. 7, faktor pemasaran dan penjualan. 8, faktor administrasi. 9, faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 10, catatan bisnis. Faktor kegagalan. 1, tidak atau jarang membuat perencanaan usaha secara tertulis. 2, kontradiktif antara aku, pendidikan, latar belakang, pengalaman, dan kesukaan dengan bisnis itu sendiri, dan ini suatu keharusan. 3, lokasi tidak tepat untuk bisnis Anda. Ini sangat penting. 4, bisnis Anda tidak mempunyai tenaga ahli, keunikan, dan perbedaan yang jelas. 5, tidak berorientasi ke depan. 6, tidak melakukan riset dan analisa pasar. Ke-7, masalah legalitas dan perizinan. Ke-8, tidak kreatif dan inovatif. Ke-9, cepat puas diri. Ke-10, one man show atau the boss not a leader. 11, anggota keluarga ikut masuk ke dalamnya. Ke-12, kesulitan keuangan dan cash flow. Hasil survei, 80% orang kaya yang hidup cukup bersumber dari profesi sebagai entrepreneur. 15% berasal dari top eksekutif atau CEO atau direktur, dan 5% dari hibah, warisan, atau orang tua. Demikianlah kuliah ketiga kita pada hari ini. Untuk mata kuliah kewirausahaan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.